Indonesia, negeri maritim dengan kekayaan alam melimpah. Salah satunya adalah sektor perikanan budidaya, khususnya tambak udang yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat pesisir. Namun, perubahan iklim dan cuaca ekstrim seringkali menjadi tantangan besar. Curah hujan yang tidak menentu, suhu udara yang fluktuatif, hingga hujan lebat dan pasang surut air laut dapat mempengaruhi kualitas tambak dan kesehatan udang. Faktanya, kendala yang sering kami hadapi adalah akses informasi cuaca yang masih sangat terbatas. Di banyak wilayah pesisir, jaringan internet yang kurang memadai membuat para petani tambak sulit mendapatkan informasi iklim secara cepat dan akurat. Jika kita bicara tentang cuaca dan iklim, tentu dampaknya akan dirasakan oleh berbagai sektor. Salah satunya oleh komunitas budidaya dan pertambakan. Lantas bagaimana BMKG berperan dalam memberikan informasi cuaca dan iklim kepada masyarakat petambak? Untuk menjawab tantangan itu, BMKG Juanda berkolaborasi dengan PT Athina, bersosialisasi dengan para petambak udang, tidak hanya melalui teknologi digital, tetapi juga dengan hadir langsung menyampaikan informasi iklim dengan pendekatan kultural, bahasa yang membumi, membantu para petani tambak menyesuaikan pola budidaya dan menyiapkan strategi menghadapi musim. Panjenengan tadi sudah disebut sama Pak Robert adalah garda terdepan sebagai tolak ukur hasil tambak berupa udang. BMKG tidak menggurui, tetapi karena sudah jadi amanat undang-undang, maka ini harus kita jalankan, Pak. Kalau nggak dijalankan salah, sudah tertuang dalam sebuah undang-undang. Panjenengan bisa googling dan punya HP Android Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Dan itu adalah kewajiban BMKG untuk memberikan informasi ke seluruh lapisan masyarakat termasuk panjenengan. Tujuannya sederhana, agar para petani lebih siap menghadapi resiko iklim, dapat menyesuaikan pola budidaya, dan menjaga produktivitas tambak udang mereka. Kan gitu ya. Pak Fiteng itu akhirnya digawe ditanami kacang Cina dari rumah. Bapaknya tadi bilang diusahakan di tahun depan kita bisa sampai di lokasi ini lewat jalan darat, jadi mobil bisa masuk. Karena sekarang kita kalau mau sampai ke sini untuk lihat tambak itu harus melalui jalan darat sekitar, kalau dari Juanda sekitar 45 menit naik mobil, kemudian harus naik perahu sekitar 50 menit juga. Jadi 2 kali perjalanan. Nah, tahun depan diusahakan supaya bisa diakses lewat mobil aja tanpa naik perahu. Kondisi udaranya pada malam, dini hari, pagi hari itu dingin dan kering di siang hari. Nah, kita juga sebagai manusia mewaspadai perubahan kondisi cuaca ini. Nah, udang ini juga salah satu jenis binatang yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Nggih, Pak, nggih. Istilahnya membediding, pakai R nggih, membediding. Nggih, sami nggih, Pak, nggih. Nah, jadi memang ini sudah normal, Pak. Jadi mungkin Bapak Sedoyo bisa menginformasikan mungkin ke tetangga atau kemana gitu. Oh, adem ya hawane. Ini sudah normal, Pak. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau udaranya dingin. Nah, biasanya kalau kemarau lagi itu kenapa, Pak? Angin ini pun gebes, nggih. Anginnya itu berhembusnya lebih intens. Lebih intens, lebih kencang. Jadi kalau istilah kami itu di kulonan sana gebes anginnya, itu bukan
Juni, Agustus seperti itu. Australia itu Mbak kan bertiup angin timuran angin timuran dari Australia nyebrang lewatin Indonesia, lewatin Jawa Timur. Kemarau ya, kalau masyarakat bilangnya kemarau basah. Jadi pada saat kemarau itu masih hujan terus. Nah itu biasanya kayak gitu ada fenomena yang memicu Pak, fenomena gangguan cuaca yang memicu. Nah itu kondisinya pasti akan global, seluruh Indonesia pasti berpengaruh. Nah itu biasanya karena ada faktor namanya La Nina Pak. Ya, La Nina ini buatan enten basa Jawa nih. Ini kejadian di luar negeri sana Pak, tapi efeknya ke Indonesia. Para petani tambak diberikan pemahaman tentang cara membaca perakiraan cuaca, mengenali waktu musim hujan dan musim kemarau, hingga memanfaatkan informasi peringatan dini pasang surut maksimum dari BMKG. Kami juga menjelaskan dampak-dampak yang diakibatkan oleh setiap perubahan kondisi cuaca dan iklim terhadap budidaya udang yang mereka lakukan. Jadi kalau musim hujan di Sidoarjo itu biasanya mulainya bulan-bulan November Pak. Nggih, leres. Leres nggih Pak ya? Nah, kula niku kan teori nggih Pak, jenengan praktekipun sing lapangan menika pun sing ngertos nggih. Kita mempunyai data, kita mempunyai teori. Nah, dari data yang kita peroleh di Sidoarjo itu umumnya bulan November sudah masuk musim hujan. Jadi pada saat musim hujan ini Pak, anginnya itu dari baratan. Dari baratan ya Pak, dari baratan itu membawa massa uap air Pak. Uap airnya itu nggak di dekat-dekat sini Pak, jadi dipengaruhi sampai sana itu loh Pak, sampai Samudra Pasifik sana. Jadi membawa uap air dari sana Pak, nyebrang sampai ke Indonesia. Nah di Indonesia terjadi musim hujan, masa peralihan dari panas jadi penghujan. Berapa? Seperti itu. Mulai tahun berapa? Dulu tapi pernah gagal sama sekali itu. Katanya dulu istilah orang tambak pahit itu loh. Jadi mati mendadak, langsung merah. Dalam tempo 2 jam udah merah. Oh, Udah nggak bisa, udah gagal. Total itu. Sekarang itu masih kecil-kecil, mati kalau sekarang itu. Dan itu banyak jumlahnya. Tinggi banget. Makanya tambak dengan sungai itu lebih kurang tambahnya. Jadinya panen yang biasanya 1 minggu sudah selesai, itu berminggu-minggu. Angin darat ya Pak ya, karena air itu pada malam hari ya. Nah, di Sidoarjo ini masih berperan faktor lokalnya kayak gini Pak. Jadi siang bulan-bulan ini Agustus, September, Oktober itu dari utara, timur laut, dari karena sekarang itu tambah dengan sungai lebih dalam tambaknya daripada sungai. Tambaknya berapa meter Pak? Nah, Bapak Ibu ini adalah informasi pasang surut dari BMKG Sungai Bapak Ibu. Makanya kan adanya jomplang. Jadi rob itu biasanya ada pasiennya. Mungkin nanti dari BMKG kenapa rob itu kok tinggi atau bagaimana mungkin nanti bisa sampaikan. Atau penanggalan bulannya itu antara di 27 28. Insya Allah sampun macet mereka. Ada kalender ya. Kalender beli sekecil tantangan budidaya udang. Pak, kalau posisi lokal. Terkait dengan pasang surutnya air laut Pak, ini yang jadi kendala selama ini kan bagi petani tambak, khususnya yang pesisir Pak. Itu kan tadi yang dikatakan benar tadi kan sering jebol karena masalah terlalu tinggi. Ya, oke. Itu rata-rata kalau kita hitung 5 cm setiap tahun. Oke, benua Antartika es, itu boleh benua Antartika barang nih Pak Guntur ya. Itu pencairnya 1 tahun diperkirakan juga sama, meningkatkan
ketinggian air laut 5 cm. Perubahan iklim kini menjadi isu global yang mempengaruhi semua sektor kehidupan. Tapi bersama, kita bisa beradaptasi. BMKG berkomitmen untuk selalu mendampingi masyarakat, menjembatani keterbatasan, dan membawa informasi iklim hingga ke pelosok negeri. Nah, orang Tambak kan dulunya itu yang kedalaman itu yang tengah kan. Nah, itu mereka tuh pihak ketiga yang bercampur. Pokoknya lebarnya sama memenuhi kedalamannya. Makanya, nah sekarang Tambak dengan sungai. Nah, sekarang Tambak sama sungainya itu malah dalaman tambahnya. Oh itu sungai kan begitu ada. Nah, iya. Jadi pasang cepat, surut cepat, perahu pun walaupun surut. Perahu itu pun. Makanya sekarang kalau panen itu pakai kita 2 kali kerja, pakai pompa, jadi 2 kali biaya. Itu biasanya 1 minggu sudah selesai, bisa 2-3 minggu. Bukan hanya punya untuk mengeluarkan airnya saja. Airnya saja. Iya. Bulan November waktu nanti bulan penuh, bulan pertama kita Pasang maksimum, dia banjirop masuk. Kemarin kayaknya saya lihat kok ada pengumuman peringatan banjirop bulan Agustus. ada, cuman yang terdampak itu bulan kemarin. Dulu yang ini terakhir yang purnama sama April. Aku yang purnama. Sekarang kita ada di wilayah pesisir Sidoarjo yang terpengaruh pasang surut dan banjirop. Jadi kalau misal saat pasang maksimum, air lautnya bisa masuk ke dalam tambak. Nah, katanya di wilayah pesisir ini cukup dangkal, jadi pada saat surut maksimum, dia dasarnya tuh kelihatan, jadi airnya tuh habis gitu. Kendala lainnya adalah pada saat banjirop atau saat gelombang tinggi, tanggulnya sering jebol, karena kalau kita perhatikan memang mangrove-nya itu kurang, jadi memang butuh penanaman mangrove yang lebih banyak. Di Jawa Timur, paling salok kami bisa support. Jadi infrastruktur maupun pola tanam itu basisnya itu memang harus memiliki data dari BMKG. Terakhir itu kita ada sekolah pesisir, Pak. Anak-anak sekolah tingkat SMA untuk pengenalan termasuk aquacultur, penangkapan, terus isu-isu perubahan iklim dan lain-lain. Harapan kami sederhana, dapat menjaga keselamatan dan memupuk harapan masyarakat menuju kesejahteraan. Karena memahami cuaca dan iklim bukan hanya soal bertahan, tetapi tentang menjaga masa depan.